Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fasya Gita Kusumaningrum. Saya lulusan dari D3 Akuntansi Universitas Tidar. Saya memiliki ketertarikan kuat dalam bidang akuntansi dan administrasi. Saya teliti dalam pengolahan data, terbiasa mengelola dokumen, serta memiliki kemampuan analisis dasar yang baik. Saya mampu bekerja dengan secara struktur dan secara tim, disiplin, dan menjaga kerahasiaan informasi. Sebagai lulusan D3 akuntansi, saya siap menerapkan pengetahuan yang saya miliki untuk mendukung operasional perusahaan secara efektif. Saya juga aktif di kegiatan. Saya mengampu pendidikan yang SMK. Pada saat SMK saya di SMK Negeri 1 Jogelan pada tahun 2020 pada jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Lalu saya melanjutkan kuliah di Universitas Tidar pada tahun 2023 di prodi program studi D3 Akuntansi. Lalu untuk organisasi, saya juga bergabung selain fokus akademik, saya juga bergabung di beberapa organisasi dan kegiatan yang dinaungi oleh organisasi Ormawa-Ormawa di Untidar. Salah satunya saya bergabung di Himpunan Mahasiswa Akuntansi atau Himakta, itu menjadi staf hubungan masyarakat atau Humas. Di sana saya bertanggung jawab mengelola media sosial Instagram dan LinkedIn untuk publikasi acara setelah program kerja dari acara apa setelah program kerja yang sudah dilakukan. Terus selain menjadi publikasi, saya juga biasanya untuk memberi informasi kepada publik serta berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal. Selain itu juga banyak sekali proker-proker dari Imakta seperti LKMMPD, seperti bisnis bisnis Canva gitu-gitu. Jadi banyak sekali program kerja yang dilakukan di Himpunan Mahasiswa Akuntansi pada periode 2024. Selanjutnya pada periode 2025 saya bergabung di kelompok studi pasar modal atau KSPM sebagai Staff Public Relation. Di sana saya juga berkesempatan bergabung untuk mempelajari pasar modal seperti saham yang dimana setiap minggu apa namanya diadakan ngobrol-ngobrol dengan fungsionaris lainnya, dan saya berkesempatan diamanahi menjadi ketua pelaksana training of trainer, yaitu pengenalan pasar modal kepada fungsionaris baru. Itu dilakukan pada bulan Maret kemarin tahun 2025. Lalu saya juga berkontribusi di program kerja lainnya seperti Sekolah Pasar Modal atau SPM yang kemarin itu diikutin lebih dari 200 peserta. Itu dilakukan pada bulan April tahun 2025 dengan mengundang narasumber dari Bursa Efek Indonesia. Dan selain berkontribusi di program kerja, saya juga apa namanya? Saya juga berkomunikasi dengan pihak internal maupun eksternal. Lalu selain saya aktif di organisasi, saya juga mempunyai pengalaman kerja sambil kuliah. Saya juga sambil kerja freelance gitu sama part time. Freelance waktu itu pernah menjadi shopkeeper di GDCK Supply Co. Kala itu pada bulan Maret. Freelance event Lebaran. Jadi di sana saya belajar bagaimana melayani customer dengan baik dan merekomendasikan barang untuk tujuannya upselling untuk meningkatkan penjualan serta melakukan pencatatan penjualan setiap ada transaksi, lalu melakukan stock of name pada akhir bulan. Lalu selanjutnya saya juga part-time host live menjadi host live di GDCK Supplyco juga. Dan itu dimulai dari bulan Maret akhir sampai sekarang. Jadi sampai sekarang saya masih kerja di GDCK sebagai host live, masih part-time. Jadi untuk mengisi waktu luang kuliah saya juga sambil kerja part-time menjadi host live di GDCK. Menjadi host live di GDCK tuh belajar banyak hal seperti apa namanya live selling. Jadi saya tuh live di dua platform, TikTok dan Shopee. Jadi gimana saya bisa mengelola dua marketplace tersebut dalam sekali sesi, dalam satu kali live. Jadi di satu sesi itu saya mengelola dua marketplace, dua platform, yaitu TikTok dan Shopee. Tantangannya yaitu em, karena dua marketplace, jadi
lebih bisa menghandle customer dua-duanya. Jadi harus bisa menghandle dua customer dua-duanya. Misal ada yang tanya di sebelah, saya juga harus jawab yang di sebelah juga. Jadi harus diimbangin, harus ada interaksi dengan customer dan melakukan live selling seperti strategi dan tantangannya tuh di strategi pemasaran. Karena GDCK Supply Co itu masih brand lokal ya. Jadi strategi pemasaran itu harus kuat sekali untuk live-nya. Jadi gimana caranya saya itu bisa narik customer biar beli di live saya gitu. Jadi lebih ke strategi pemasarannya saya cara ngomongnya atau cara menjelaskan suatu produk itu seperti apa agar customer itu beli di live saya. Selain itu juga saya juga meningkatkan performa juga di penjualan live agar apa namanya agar manajemennya juga naik. Terus sama apa namanya waktu itu saya juga pernah nyentuh 10 juta penjualan 10 juta di dua platform yaitu TikTok dan Shopee. Untuk sekarang banyak sekali pengalaman di Host Life tuh seperti Stockholm Name juga. Jadi setiap akhir bulan itu dari Host Life anak Host Life juga melakukan Stockholm Name. Lalu selanjutnya saya juga freelance jaga stand event di konser di Semarang waktu itu pada bulan November baru-baru kemarin. Jadi ini pada event November kemarin saya jaga stand. Jadi seperti melayani customer. Jadi eh, gimana kelangsungan produksi berlangsung juga saya juga melihat saya juga ikut andil dalam produksi gitu. Jadi saya juga ada pengalaman kerja di menjadi shopkeeper di GDCK Supply Co bulan Maret sama host live menjadi host live di GDCK Supply Co sampai sekarang juga masih di sana dan saya juga pernah menjadi freelance jaga event di event konser pada konser di Semarang waktu itu. Lalu lalu saya lanjut lagi untuk personal skill. Nah, saya adalah individu yang memiliki kemampuan komunikasi yang kuat, baik secara lisan maupun tulisan, serta mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif. Dalam bekerja, saya mengutamakan ketelitian, kerapian, dan konsistensi sehingga setiap tugas yang optimal. Jadi, setiap tugas yang ada itu saya kerjakan secara optimal. Lalu, saya terbiasa mengatur prioritas pekerjaan, mengelola waktu dengan baik, serta menyelesaikan tugas secara terstruktur, bahkan saat berada di bawah tekanan. Saya juga mempunyai soft skill, yaitu komunikasi, kepemimpinan, kerja sama tim, dan adaptif. Selain itu juga saya juga cepat belajar maupun belajar hal baru di suatu tempat, saya fast learning. Selain itu juga saya mempunyai hard skill, saya bisa mengoperasikan Microsoft Office seperti Microsoft Word, Excel, dan Microsoft PowerPoint. Lalu saya juga bisa eh, menjalankan software Mayop, Accurate, ERP sama Canva dan Auten. Jadi saya bisa Mayop, bisa saya karena saya pernah sertifikasi juga. Nanti saya tunjukin untuk sertifikasinya. Itu sertifikasi ada Mayop juga dan saya juga lolos kompeten. Untuk soft skillnya seperti ini, untuk hard skillnya juga. Jadi saya mau lanjut lagi saya mau lanjut lagi untuk yang bagian prestasi. Saya pernah juara dua lomba audit investigatif KBMK tahun 2024. Mohon maaf, ini typo. Pada tahun 2024 tingkat fakultas yang diselenggarakan oleh BEM FE. Jadi saya lomba juara dua. Jadi pengalamannya sangat berharga sekali karena dari lomba sini saya berhasil melatih kemampuan komunikasi dan ketelitian dan apa namanya analisis. Jadi saya menganalisis suatu perusahaan, apakah perusahaan tersebut fraud atau tidak, melakukan fraud atau tidak. Jadi saya mendapat juara dua pada lomba tersebut. Saya mau menunjukkan sertifikasi keahlian saya yang saya bilang tadi. Saya mempunyai sertifikasi keahlian kompeten di bidang akuntansi. Jadi waktu itu saya pernah mengerjakan UTEP, ujian tertulis itu yang untuk khusus akuntansi yang dari jurnal sampai dengan laporan keuangan. Terus saya juga mengerjakan MAYOP dari transaksi sampai dengan laporan keuangan juga, input transaksi. Lalu saya mengerjakan Microsoft Excel. Jadi saya sudah mengetahui rumus-rumus Excel seperti VLOOKUP, HLOOKUP, COUNTIF, if, jadi dan banyak lagi. Dan sudah ada sertifikatnya dan saya dinyatakan kompeten. Lalu
Selanjutnya, saya juga mempunyai sertifikat Haki. Ini waktu saya menjabat saat menjadi staf di Himpunan Mahasiswa Akuntansi, itu saya ikut dalam proker pengabdian masyarakat. Di sana kita upload di video YouTube yang kita membuat video yang diupload di YouTube, dan untuk pengabdian masyarakatnya itu dilakukan di SD Negeri 1 Wonoroto. Diupload di YouTube dan kita kita mendapat sertifikat Haki tersebut. Untuk selanjutnya, mungkin sekian dari saya. Sekian dan terima kasih dengan pengalaman yang sudah saya sampaikan. Saya siap bekerja dengan profesional. Jadi bisa dihubungin dengan kontak person yang ada di bawah ini. Ada LinkedIn dan ada email dan ada nomor telepon. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.